8 tahun jelas bukan waktu yang singkat bersama-sama mengarungi kapal. Tidak sedikit karyawan yang sudah bekerja selama puluhan tahun di sini. Namun apa boleh buat, kemesraan harus berakhir dan hingga kini masih menyisakan nestapa bagi ribuan mantan karyawannya. Seperti yang dialami oleh Wagini yang sudah 45 tahun bekerja di pabrik Sritex Sukoharjo. Sejak di PHK akhir Februari lalu, mantan pekerja di bagian finishing ini banting setir dengan berdagang kecil-kecilan di rumahnya. Sudah 3 bulan diputus hubungan kerja, Wagini belum mendapatkan pesangon speser pun dari Sritex. Kakek dari 5 orang cucu ini berharap bisa segera mendapatkan hak-haknya untuk menyambung hidup. Ya kalau menurut saya lebih enak di pabrik setiap hari karena dapat bertemu dengan teman-teman, bisa ngobrol. Kadang-kadang kalau waktu istirahat kita bisa ngobrol sama teman-teman. Tapi kalau di warung kan ya kadang-kadang ada yang beli, kadang-kadang enggak, itu kan enggak mesti. Tapi kalau di perusahaan kan kita tiap bulan pasti dapat upah dari perusahaan, bisa untuk menghidupi keluarga, untuk kebutuhan keluarga tiap hari kan bisa dipastikan. Selaku mantan karyawan Sritex, hak apa yang sudah didapat dan yang belum didapat? Nah, kalau kita sebagai mantan karyawan Sritex ya setelah di PHK ini, hak-haknya itu yang diberikan itu baru JHT sama JKP, ditambah koperasi tapi baru sebagian karena sebagian belum ada yang dapat juga. Dan yang belum dipenuhi apa? Yang belum dipenuhi itu seperti pesangon dan THR itu sampai sekarang kan belum dikasihkan. Nah, saya mohon dan saya berharap segera dipenuhi hak karyawan ini. Tidak hanya Wagini, seluruh mantan karyawan Sritex hingga kini memang belum menerima pesangon dan tunjangan hari raya. Pembayaran hak mantan karyawan berstatus terutang dan nantinya akan dibayarkan oleh kurator setelah beres penjualan aset. Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group menyebut total nilai pesangon dan THR yang belum dibayarkan sebesar 800 miliar rupiah. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kabar penangkapan Presiden Komisaris Sritex ini tidak menjadi pengaruh, Mas. Jadi harapan kami sebetulnya itu. Artinya menjadi tanggung jawab kurator saat ini ya? Ya, betul. Ya. Berapa orang sih Pak jumlahnya Pak? Terakhir Pak, boleh diupdate terakhir Pak mungkin saat ini? Ya, kalau di Sri Rejeki Isman sendiri ada sekitar 8.000-an sekian. Ya. Yang di PHK? Yang di PHK. Ya. Kemudian di Bitratek ada sekitar 1.300-an sekian, kemudian di PT Primayuda ada 900-an sekian, di PT Sinar Pancajaya ada sekitar 400-an. Jadi sekitar ada 9.000-an lah kurang lebih. Komisi 9 DPR RI menyorot tajam persoalan pesangon yang tak kunjung dibayarkan. Sritex dianggap tutup mata dan lepas tanggung jawab terhadap mantan karyawannya. Sejak awal ya, ketika kami RDP dulu dengan Kementerian Tenaga Kerja, saya sudah menyampaikan kepada pemerintah, Sekju Menteri Tenaga Kerja, juga ke publik, saking saya marahnya ya, ketika mereka melakukan PHK sebulan sebelum Hari Raya, bahwa perusahaan ini ngemplang bank. Kenapa saya bilang perusahaan ini adalah perusahaan kurang ajar, yang nggak bertanggung jawab kepada pada karyawan, karena sebulan sebelum Hari Raya itu pasti mereka menghindari pembayaran THR kan itu ya. Itu modus menurut saya. Tetapi tidak bisa juga kemudian ya pemerintah membiarkan yang punya ini lenggang kangkung gitu loh. Kayak nggak punya beban. Sementara mereka kan punya perusahaan lebih dari 7. 10 apa berapa perusahaan lah yang namanya Sritex ini punya perusahaan lebih dari 10. Nah, artinya kalau 3 yang dipilot seharusnya mereka masih bisa loh bayar THR, kan harus bisa subsidi silang ya, atas nama-nama baik dan atas nama kepedulian mereka terhadap pekerjanya dan atas nama Indonesia loh. Saya tetap minta kepada pemerintah, Sekju Menteri Tenaga Kerja
Mereka harus selesaikan Sritek ini, nggak boleh lenggang kangkung. Sebelum akhirnya tutup operasi, Wakil Menteri Tenaga Kerja sudah 4 kali bolak-balik menyambangi pabrik Sritex. Pemerintah ngotot mempertahankan Sritex dan mendesak dilakukan upaya going concern atau tetap beroperasi. Negara sifatnya adalah memaksa. Jika para pedebah ini yang ingin merampas dan mencekik leher buruh, maka pilihannya adalah kita berjuang bersama dan melawan. Negara tetap pada keputusannya, yaitu apa? Tidak ada boleh PHK. Apakah itu negosiasi? Tidak ada negosiasi. Sampaikan ke kurator, tidak ada ruang negosiasi buat nasib buruh Sritek. Namun ancaman Wamenaker saat itu disambut dingin oleh tim kurator. Sebelumnya tim kurator sudah melaporkan direksi Sritex ke Bareskrim Polri dengan sangkaan pemalsuan dan atau penipuan serta penggelapan. Direksi Sritex dianggap mengabaikan putusan pengadilan dengan melakukan aktivitas ilegal. Ditemukan fakta bahwa pada malam hari para debitur pilot terutama PT Sri Rezeki Isman Tbk melakukan aksi ilegal dengan memasukkan dan mengeluarkan barang baik bahan baku maupun barang jadi yang diekspor dengan dukungan dari bea cukai secara ilegal. Ini selain Sritex juga ada Prima Yuda. Kami punya bukti foto dan video. Nah, karena para debitur pilot tidak kooperatif, maka tim kurator akan melakukan pengamanan kepada seluruh aset para debitur pilot. Beragam opsi penyelamatan PT Sritex terus diupayakan pemerintah, mulai dari suntik modal hingga penyewaan aset. Pertanyaannya, haruskah Sritex diselamatkan? Sritex ini dalam gali lubang tutup lubangnya itu selalu mendapatkan keistimewaan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.